Seorang pria harus terjebak di satu time loop atau waktu yang terus berulang setiap harinya. Namun keadaan pria ini menjadi berubah setelah ada orang lain yang juga mengalami kejadian yang sama. Seperti apa ceritanya? Halo para pecinta film, selamat datang di konten Storyline. Inilah Palm Springs. Film dibuka dengan terbangunnya seorang pria bernama Niles di kamar hotel bersama kekasihnya yang bernama Misty. Baru juga mulai filmnya, udah ada adegan ngentot. Next, Niles bersantai di sebuah kolam. Jadi Niles ini dengan kekasih dan orang-orang lainnya berada di pesta pernikahan antara Abe dan Tala. Lalu ada wanita yang bernama Sarah, di mana Sarah ini merupakan kakak dari Tala, mempelai wanita. Singkat cerita, di malam harinya, orang-orang di sana berkumpul merayakan pernikahan Tala dan Abe. Misty mengisi sesi pidato di acara itu. Namun saat Sarah hendak mendapat giliran pidato, tiba-tiba Niles datang dan mengisi pidato di sana, merebutnya lah. Ia pun menyampaikan beberapa kata mengenai Tala dan Abe. Di sini Niles beda banget dari orang-orang lainnya, dengan malah menggunakan pakaian pantai gitu ya. Sedangkan orang-orang di sana menggunakan setelan resmi dalam menghadiri acara tersebut. Nah, saat Niles berpidato ini, dia kayak tertarik sama si Sarah. Akhirnya setelah pidatonya selesai dan hiburan berlangsung, Niles menghampiri Sarah. Niles menunjukkan tingkah yang seakan-akan dia tahu semua yang terjadi di sana. Akhirnya Niles pun ngobrol sama Sarah. Setelah obrolan singkat, si Niles tiba-tiba ngajak Sarah ke tempat sepi untuk mereka berdua. Padahal si Niles udah punya Misty ya pacarnya. Cuman alasan Niles ini adalah ya si Misty juga ternyata selingkuh sama seseorang di sana. Niles pun ngajak si Sarah buat lihat kelakuan si Misty. Tapi Niles kayak udah biasa gitu. Akhirnya ya mungkin karena satu sama lain tertarik, mereka pergi ke tempat seperti bukit gitu. Mereka mencoba bercumbu di sana, namun tiba-tiba ada seseorang memanah Niles. Sarah kaget dong karena anak panah tertancap di punggung Niles. Namun Niles yang terkesan biasa aja, ia hanya lari dari orang yang memanahnya, yang bernama Roy. Hingga mereka tiba di sebuah gua yang menyala. Karena kaki Niles kesakitan akibat panah dari Roy, ia pun merangkak menuju ke sumber cahaya di gua itu. Dengan Sarah berada di sana yang kebingungan atas apa yang dilakukan Niles. Namun Niles berkali-kali melarang Sarah untuk mengikutinya. Hingga saat Niles menuju cahaya itu, scene berpindah ke saat-saat ia terbangun di pagi hari dengan momen yang sama. Dengan Misty berada di kamarnya yang sama. Apa yang terjadi di pagi hari tadi itu keulang lagi. Dan dia pun bersantai lagi di kolam seperti sebelumnya. Namun bedanya, di sini Sarah tiba-tiba datang memarahi Niles dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata semalam, si Sarah mengikuti Niles menuju cahaya itu hingga ia terbangun di sebuah kamar di mana sebelumnya ia terbangun di sana juga. Nah, jadi Sarah dan Niles ini kayak terjebak di hari yang sama di tanggal 9 November, hari pernikahan Tala dan Abe. Di pagi itu Sarah nyoba mastiin lagi apakah ia benar-benar terbangun di hari yang udah pernah ia lalui atau enggak. Ternyata emang semua itu pernah ia alami menjelang acara pernikahan adiknya si Tala. Hingga Niles pun menjelaskan mengenai yang mereka alami merupakan time loop atau waktu yang terus-terusan berulang semenjak mereka masuk ke gua yang bercahaya itu. Sarah yang gak mau terjebak, ia menuju ke gua bercahaya itu lagi. Namun ya nihil, setelah ia masuk ke sana, ia terbangun di tanggal 9 November lagi. Namun sekarang ia mencoba untuk pergi dari tempat itu, sementara Niles masih dengan aktivitas biasanya. Jadi perbedaannya nih, si Niles kayak udah lama banget hidup dengan waktu yang terus berulang-ulang. Sementara si Sarah, karena masih shock mungkin ya, ia mencoba berbagai cara agar tidak tertidur, agar bisa lepas dari situasi aneh tersebut. Namun meski ia telah berada jauh dari tempat pernikahan adiknya, kalau dia sedikit saja tertidur, saat bangun ia kembali lagi ke tempat yang sama seperti pagi-pagi sebelumnya di tanggal 9 November. Di pagi itu ia mengajak Niles pergi. Ternyata memang benar bahwa Niles telah mengalami time loop itu sekian lama. Ia menceritakan telah melakukan berbagai cara, namun ia tetap terjebak di situasi yang sama. Akhirnya Niles pun mencoba untuk pasrah lah. Lebih baik menerima takdir dia yang harus terbangun di pagi yang sama jika ia tertidur atau mati. Namun Sarah di sini belum yakin. Ia merasa bisa keluar dari situasi itu jika ia mati. Akhirnya ia pun mencoba menabrakkan mobilnya dan mereka terbangun lagi di hari yang sama, pagi yang sama. Sarah di sini sudah mulai sedikit menerima namun masih kesal dan masih penasaran. Ia menanyakan mengenai orang yang bernama Roy yang memanah dia di malam hari di bukit saat mereka hendak bercinta. Niles menceritakan bahwa dulu, awal-awal Niles mengalami time loop ini, di pesta pernikahan itu ia bertemu dengan Roy.
yang mana Roy masih keluarga dari Em, mempelai pria dari pernikahan itu. Nah, Roy dan Niles ini menggila di pesta malam harinya Tala dan Em. Mereka mabuk-mabukan berakhir di bukit yang sangat sepi. Karena si Roy ini bergumam bahwa malam itu adalah malam terbaik dan dia berharap bisa berada di sana selamanya. Nah, si Niles yang mendengar itu menuntun Roy menuju gua bercahaya dengan mengatakan bahwa Roy bisa mendapatkan jawabannya dari gua itu. Dan si Roy pun masuk ke sana sampai dia terjebak dalam time loop. Itulah alasan dia selalu marah dan mencari-cari Niles. Namun untungnya adalah si Roy ini bangun di pagi harinya bukan di hotel sana, tapi di rumahnya yang lokasinya jauh dari tempat pernikahan Tala dan Em. Dan Roy ini sebenarnya udah berkali-kali membunuh Niles, namun ya itu masih berlangsung sampai sekarang. Karena apapun yang mereka lakukan saat mereka terbangun atau mati, mereka akan bangun lagi di pagi yang sama pada tanggal 9 November. Nah, semenjak kejadian itu, si Niles gak mau ngebawa orang lain lagi masuk ke gua tersebut. Ini si Sarah malah ikut sekarang. Niles ini udah kayak hatam lah sama hari itu. Detail apapun juga dia tahu. Bahkan orang-orang di hari itu pun ia tahu. Karena si Niles ternyata udah bercinta dengan banyak wanita yang berada di sana selain dengan pacarnya sendiri, si Misty. Nah, di akhir obrolan mereka, si Sarah punya ide. Jika mereka nggak egois karena mereka berada di time loop yang nggak bakalan berubah, mungkin mereka bisa keluar dari situasi itu. Niles yang meragukan idenya Sarah, ya dia ngebiarin Sarah aja. Nah, Sarah nyoba ide tersebut dengan membisikkan sesuatu kepada Tala saat resepsi pernikahan Tala dan Em, hingga membuat Tala menangis. Nah, malam harinya, si Sarah udah pede banget bahwa ia bakal mengalami hari esok yang berbeda atas apa yang telah ia lakukan. Scene berpindah di pagi hari di mana Sarah menemui Niles dan mengatakan bahwa ide Sarah ternyata tidak berhasil. Karena mungkin kemarin adalah ide satu-satunya Sarah, sekarang Sarah dan Niles lebih memilih menikmati hari-harinya meskipun harus terbangun di tanggal yang sama. Namun aktivitas yang mereka lakukan bisa berbeda-beda setiap harinya. Hingga akhirnya chemistry mereka dapat, mereka mulai jatuh cinta satu sama lainnya dan membuat pagi mereka lebih baik lagi setiap harinya. Hingga di satu malam saat mereka berkemah di bukit dekat gua bercahaya, mereka melakukan obrolan serius lagi. Sarah yang ingin tahu lebih dalam mengenai Niles menanyakan Niles. Namun Niles tidak mengingat masa-masa sebelum ia berada di time loop sekarang. Singkat cerita, obrolan mereka berakhir, mereka pun akhirnya Scene berpindah, Sarah terbangun lagi di pagi hari. Nah, ternyata kamar tempat Sarah bangun ini adalah kamarnya si Em. Yang berarti sebelum resmi menikah si Em dengan adiknya si Sarah alias Tala, si Em ternyata udah selingkuh duluan sama kakak iparnya. Dan ini membuat Sarah sadar bahwa apa yang telah ia lakukan sebelum dia mencintai Niles itu sangatlah buruk. Dan itu menjadikan Sarah di hari itu menjalani mood yang tidak baik bersama Niles. Namun di sini Sarah nggak menceritakan apa yang terjadi. Ia hanya bersikeras ingin terus keluar dari time loop itu. Namun beda dengan Niles yang terlihat malah lebih bahagia menjalani harinya karena sekarang dia udah jatuh cinta sama si Sarah. Tiba-tiba ada mobil polisi yang terus mengikuti mereka. Ternyata itu adalah Roy. Sarah di sini malah sengaja berhenti. Dia mempunyai ide untuk membunuh Roy agar gak ngejar-ngejar lagi Niles. Padahal kan mati atau tidur gak akan menghentikan loop. Walaupun Sarah membunuh Roy ya, dia tetap bakal balik lagi nantinya. Sarah pun menabrak Roy namun tak sempat mati. Nah, si Sarah dan Niles malah diborgol bersama oleh polisi lain yang datang. Niles yang kesal sama tingkahnya si Sarah memarahi dia karena meskipun mereka akan terbangun lagi di waktu yang sama, tapi rasa sakit yang mereka alami itu nyata. Jadi si Sarah ini kayak kekanak-kanakan banget deh. Mereka malah berantem hingga Niles gak sengaja keceplosan dan akhirnya jujur tentang dirinya. Ternyata selama ia mengalami time loop ini, ia telah mencumbu Sarah ribuan kali. Which is, si Niles ini udah ribuan hari berada di time loopnya dan tidak menua. Nah, momen dia bercumbu dengan Sarah adalah di malam acara pernikahan saat Sarah selesai memberikan pidato. Ingat kan momen itu? Pada saat Sarah hendak melakukan pidato, namun Niles tiba-tiba merebutnya dan langsung menghampiri Sarah setelahnya. Nah, plot lainnya adalah tempat mereka bercumbu yaitu di bukit. Tapi di momen terakhir mereka, si Niles ketahuan sama si Roy, yang mana si Roy ini datangnya gak tiap hari. Jadi gak bisa diprediksi sama si Niles kapan si Roy akan menemukannya. Hingga momen yang biasa Niles lakukan mencumbu Sarah tuh jadi berbeda. Dan membuat Sarah malah mengikuti Niles hingga ke gua bercahaya. Sarah yang mendengar cerita itu pun marah dan dia menabrakkan dirinya. Hingga esok harinya, kini Niles yang mencari Sarah. Namun Sarah selalu hilang di pagi harinya. Berhari-hari ia kehilangan Sarah, karena bangunnya si Sarah ini lebih awal daripada Niles ya.
Di satu momen saat Niles dengan Abe dan lelaki lainnya sedang berkumpul, ia nggak sengaja mencium wangi rambut Sarah di bantal, dan ternyata itu kamarnya Abe. Hingga Niles akhirnya mengetahui apa yang terjadi antara Sarah dan Abe. Ia pun mencoba mengungkap fakta itu di malam sesi pidato, dengan membawa bantal sebagai bukti kepada Tala bahwa Abe telah bercinta dengan kakaknya Tala sebelum acara pernikahan itu berlangsung. Namun cara itu tak berhasil, karena esok harinya berjalan biasa lagi. Hari-hari berlalu, akhirnya Niles memutuskan untuk pergi menemui Roy yang berada jauh dari sana. Ia pun tiba di kediaman Roy. Nah, ternyata Roy setelah terakhir kali ditabrak oleh Sarah, ia mencoba lebih menjalani hidupnya dengan kondisi itu dan memilih tidak lagi mengejar Niles. Ya, lebih ke menerima keadaan lah yang terus-menerus dijalani bersama keluarganya. Di sisi lain, ternyata Sarah selama menghilang, ia melakukan riset mengenai gua bercahaya itu. Ia mempelajari ilmu-ilmu fisika, melakukan percobaan kepada seekor kambing dan akhirnya menemukan hasil. Hingga di suatu hari, di pagi hari, ia menemui Niles dan mengatakan bahwa ia mungkin telah menemukan cara keluar dari time loop itu berdasarkan apa yang telah Sarah pelajari. Sarah mengatakan jika dia masuk ke gua bercahaya dan meledakkan diri, si gua itu akan hancur dan mengakhiri time loopnya. Di mana saat mereka masuk ke cahaya itu, mereka punya 3 detik sebelum kembali ke momen bangun di pagi hari. Nah, 3 detik itulah momen untuk meledakkan mereka. Ini telah dibuktikan Sarah ketika dia meledakkan kambing yang ia masukkan ke cahaya itu. Dan esoknya, kambing itu tidak berada di tempat Sarah menemukannya. Yang berarti, kambing tersebut tidak mengalami time loop. Namun Niles sedikit keberatan karena ia lebih memilih untuk menerima hidup di time loop bersama Sarah daripada harus keluar. Niles yang mulai jatuh cinta mulai merasakan damainya hidup seperti Roy. Namun Sarah bersikeras karena ia tak bisa terus terbangun di ranjang Abe dan mengingat bahwa ia telah bercinta bersama Abe. Akhirnya Sarah pun tetap pada rencananya. Di malam sesi pidato, Sarah menyampaikan pidatonya tentang bahagianya dia memiliki adik seperti Tala. Niles yang berada di sebuah bar tersadar akan satu hal, di mana rasa cintanya mengharuskan dia pergi bersama Sarah apapun keadaannya. Hingga akhirnya, Niles mencoba menuju bukit menyusul Sarah ke sana yang akan meledakkan dirinya di gua bercahaya. Setibanya di sana, Niles mengatakan apa yang ia rasakan, bahwa ia ingin terus bersama Sarah apapun kondisinya. Mereka pun lalu pergi berdua menuju cahaya di gua itu, dan mereka terbangun di satu kolam sedang bersantai. Kolam yang biasa mereka pakai untuk bersantai di masa time loop, karena pemilik kolam atau rumah di sana sedang pergi di tanggal 9 November. Namun saat itu, Sarah dan Niles dipergoki oleh seorang keluarga yang ternyata pemilik rumah tersebut. Dan Niles mengatakan bahwa keluarga itu pulang di tanggal 10 November. Namun apakah berarti mereka terlepas dari time loop? Scene selanjutnya memperlihatkan Roy di malam pernikahan Tala dan Abe yang menemui Niles. Dan Roy menanyai Niles tentang ide yang dikatakan Sarah kepada Roy melalui pesan singkatnya. Namun Niles di sini tidak mengenal Roy dan Roy hanya tersenyum bahagia karena berarti mereka telah melakukan cara yang Sarah maksud dan terlepas dari waktu yang terus-terus berulang. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Palm Springs. Jangan lupa hit like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching, sampai jumpa di storyline berikutnya.